Salam Nusantara, salam Indonesia, salam toleransi, salam damai, salam sejahtera, salam sahabat, salam-salam yang baik semuanya. Haleluya. Dan saya mau berikan pendapat mengapa orang-orang percaya harus berpolitik. Saya bukan hanya mengatakan, tetapi saya pernah terlibat menjadi ketua PDKBI ya, di NTB ini. Dan itu sebabnya saya ingin memberikan pendapat bagaimana kita seharusnya orang-orang percaya tidak alergi, tidak masa bodoh. Lihatlah peraturan-peraturan yang dibuat oleh para parlemen karena masa bodoh kita. Saat ini ada banyak orang-orang percaya yang ada terlibat, dan itu setidak-tidaknya telah mengurangi ya hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita, sebenarnya bertentangan dengan konstitusi yang hanya mementingkan golongan kelompok tertentu. Dan itu sebabnya saya katakan nomor satu, mengapa orang percaya harus berpolitik, karena kita harus menjadi garam dunia dan terang dunia. Tentu kita tahu menjadi garam itu mencegah pembusukan, memurnikan, jadi memberikan cita rasa yang baik. Jadi kalau kita memberikan cita rasa yang baik dalam perpolitikan, kita tahu bahwa politik itu jahat bagi orang jahat. Tapi politik itu menjadi baik di tangan orang baik. Kita lihat saja bagaimana Yusuf ketika dia ada di Mesir, walaupun baru kali pertama Firaun mengetahuinya, tetapi dia berani mengangkatnya. Tapi dia tidak mengecewakan. Dia memberikan warna yang baik. Dia melakukan begitu luar biasa sampai mampu memelihara 7 tahun, mengumpulkan 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan itu, dan semua terpelihara. Itu kalau kita mau memberikan cita rasa yang baik. Yang kedua, memberikan arah, terang. Jadi terang itu nggak gampang. Orang kalau di lautan sana, ada di sini lampu mercusuar. Itu kalau orang tenggelam di lautan sana, dia tahu di sini ada daratan. Dan dia tidak lagi cari-cari kemana, udah tahu fokusnya. Memberikan arah supaya orang jangan tersesat. Demikian juga kalau kita ada di tengah-tengah politik itu, ada yang mungkin, ayo kita banjak ini, jangan mau. Nah, itulah sebabnya kita harus berbeda dari mereka. Kita harus berbeda dari perbuatan-perbuatan mereka. Ingat itu si Koresi, ingat itu si Nebukadnezar yang ditunjuk oleh Tuhan. Nebukadnezar ditunjuk oleh Tuhan untuk menghancurkan Israel karena tegar tengkuk, keras kepala, perbuatan yang jahat, menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, mendirikan tempat-tempat hal maksiat-maksiat dan lain sebagainya. Tegar tengkuk. Dan Tuhan bilang, aku akan kirim itu dari utara, namanya Nebukadnezar. Dan betul, Tuhan hantam. Tapi Tuhan juga katakan, aku akan hantam itu si Nebukadnezar, namanya Koresi. Udah jelas, namanya disebut. Dan kalau untuk Indonesia ini kita bisa berkata, ya biar Tuhan pakai orang-orang yang memang Tuhan menggenggam hatinya, seperti bagaimana Tuhan katakan kepada Koresi bahwa aku yang menggenggam tangannya untuk membangun Israel, dan itu dia lakukan. Apa yang diperintahkan Tuhan dia lakukan, untuk membangun, menyuruh pulang dia lakukan, bahkan mengembalikan bokor-bokor emas itu dan membiayai biaya pembangunan.
Karena dia memang Allah yang menggenggam hatinya. Jadi kita harus dapat menjadi garam dan terang. Yang kedua, karena kita harus menjadi berkat. Ya, ingat sekali lagi saya katakan Yusuf itu bisa menjadi berkat yang sangat luar biasa di Mesir. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel bisa menjadi berkat di Babel, pemerintahan Nebukadnezar, pemerintahan Koresi, untuk siapa ini, atau media Persia, si Daniel khususnya. Bisa menjadi berkat oleh karena Tuhan. Dan ketika kita ada, mungkin kita seperti tanggal 14 Maret yang akan 14 Februari 2024. Pilihlah orang-orang yang jujur. Pilihlah orang-orang yang betul-betul dapat dipercaya, yang dapat sepak terjangnya. Yang walaupun mungkin itu bukan orang percaya, tetapi Anda dapat percaya dia. Kita lihat sepak terjangnya yang baik. Sehingga dia nantinya bisa memberi manfaat kepada masyarakat di mana kita ada. Ya, jadi untuk kita bisa menjadi berkat. Dan ketika kita dipilih di situ, jadilah berkat di situ. Jangan menjadi batu sontohan. Ingat Nehemia juga itu, bagaimana dengan kerasnya dia membangun tembok Yerusalem itu. Dia lakukan dengan baik. Ya, saya berharap ada orang-orang seperti itu. Dan seorang yang betul-betul melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa saya harus berpolitik? Yang ketiga, karena kita harus terlibat dalam keputusan-keputusan besar bangsa ini. Itu sebabnya kita harus mengirimkan orang-orang kita ke parlemen sana. Sehingga keputusan-keputusan besar yang akan dia ambil itu adalah keputusan-keputusan berdasarkan konstitusi. Bukan hanya untuk orang-orang minoritas, sementara untuk mayoritas terbebas. Tidak. Tapi betul-betul untuk semua anak bangsa, yang minoritas maupun yang mayoritas. Sebenarnya saya nggak suka bilang mayoritas-minoritas ini. Tapi itulah yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Sedikit-sedikitnya sadar yang minoritas itu, sadar yang minoritas itu. Sepertinya yang minoritas ini kayak jadi kelas bawang. Kalau saya bilang, saya anak bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di daerah ini saya minoritas, di daerah saya belum tentu mayoritas yang agama tertentu. Tapi tidak perlu dikumandangkan seperti itu. Jadi keputusan, bayangkan kalau dalam 9 pendiri atau Badan Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak sepakat, bubar bangsa ini. Karena ada satu kata yang memasukkan syariat Islam itu. Kalau tidak dilakukan itu, maka kita akan menjadi kacau. Kacau kita dibuatnya, kacau kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan itulah sebabnya kita harus terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan besar di bangsa ini. Untuk bisa mensejahterakan bangsa dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tanpa melihat agamanya, sukunya, kaumnya, bahasanya, dan lain sebagainya. Keputusan-keputusan besar yang diambil untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sekali lagi katakan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau kita tidak terlibat dalam keputusan besar itu, mau bagaimana? Dan untuk mengambil keputusan besar itu, harus kita kirim sebanyak-banyaknya orang di parlemen sana, di pusat. DPRI namanya. Oh, DPR RI ya. Ya. Nah, di situ orang mengambil bersama dengan pemerintah. Kalau mau di mana
Indonesia ini mau menjadi Indonesia emas, Indonesia maju, Indonesia unggul. Nantinya itu ada keputusan-keputusan politik yang diambil. Bayangkan saja berapa puluh tahun hanya berpusat di Jakarta, merugikan bangsa, rakyat Indonesia yang ada di timur, di tengah. Tapi dengan keputusan 10 tahun yang lalu sampai sekarang itu membawa perubahan besar. Walaupun belum semua, tetapi kita sudah bisa melihat lah keputusan-keputusan besar yang diambil itu pada akhirnya menuju kepada kemajuan masyarakat. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, ambil keputusan penting. Kalau Anda orang-orang yang cinta Indonesia ini, terlibatlah dalam dunia praktis. Saya ingin sebenarnya, tetapi semua ada masanya. Jadi, tapi saya mau katakan pada kita melakukan itu supaya kita bisa menjadi terang, berkat, dan bisa memberikan pengaruh untuk bangsa ini. Dan saya mau katakan, mari kita bekerja sama-sama bekerja. Mari kita dorong setiap umat orang-orang percaya untuk tidak alergi terhadap politik ini. Kita lihat satu Ahok bisa memberikan pengaruh yang sangat luar biasa karena dia bertahan dalam kebenaran itu. Nah, orang-orang seperti itulah yang dalam mendirikan atau berpolitik yang baik dan benar, sehingga tidak takut dan gentar. Tapi karena dia memang satu hal, ya dia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Dia nggak perlu takut dengan siapapun. Nah, kalau ada 1000 Ahok di Indonesia seperti dia ini, wow, bagaimana Indonesia? Yang betul-betul memberikan pengaruh warna di mana dia ada, di situ segala hal-hal yang buruk, yang bobrok dibongkar, dihancurkan. Hanya untuk satu hal, bahwa dia cinta Indonesia. Dan itulah yang mau saya katakan, ambil keputusan besar, terlibatlah. Tapi ketika Anda di sana, jangan datang, duduk, diam, duit. Jangan itu. Tapi lakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terima kasih, kiranya kita berjuang. Kami hanya bisa berjuang melalui doa. Mantap. Anda bisa berjuang melalui dunia nyata itu, di parlemen itu. Saya mau katakan bagi kita, mantap, mantap, mantap.